Ya, suka atau tidak, Indonesia pasti akan ketinggalan dan kita mengambil peluang banyak pada poin ini. Wah Pak, ternyata Indonesia banyak yang tertinggal, betul. Agar kita bisa jadi inovator kan berarti kita bagus dong melihat bahwa kita tertinggal. Kita akui kok, saya di dalam dunia investasi dan keuangan kita banyak yang tertinggal. Tapi ya kita akhirnya bisa mengambil peran. Kalau sudah semua orang sudah melakukan kan bukan disebut inovasi, namanya nilai standar dong. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Ryan Gilbert, jangan pernah dipanggil Ryan. Saya lebih suka dipanggil Ryan dan memang menjadi salah satu narasumber di Smart FM. Ini dari pagi saya sudah ada di sini dan temanya makro semua ya, tapi keren sekali, banyak insight juga buat saya. Saya mungkin hari ini akan bawa hal yang banyak berhubungan dengan mikro ya, karena bagaimanapun kita secara sehari-hari akan lebih banyak melakukan dari sifatnya mungkin manajerial ataupun bahkan kita sebagai pelaksana. Nah, saya mau tanya dulu di sini. Yang pada hari ini datang dan punya perasaan ya, sebenarnya apakah dalam tahun 2023, tepatnya di detik ini kita berdiri di sini, lebih feel bahwa kondisi perekonomian dunia dalam keadaan yang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Dan saya mau dapat indikator yang sederhana. Tadi indikatornya sebagian pasti roaming saya yakin. Sebagian pasti roaming. Ya, tapi bagus karena kalau ada hal yang tidak nanti kita akan catat. Tapi saya yakin ada indikator sederhana dan tidak. Ada yang merasa bahwa dalam kondisi pada saat ini kita dalam keadaan yang baik-baik atau tidak baik-baik. Yang baik-baik angkat tangan. Enggak ada, tidak baik semua. Tidak baik? Tidak baik. Indikator Bapak kira-kira apa Pak kalau dikatakan tidak baik? Apa indikator? Sampai kita tahu. Izin Pak. Kalau dari sisi bisnis beberapa bulan terakhir ini sih kita lihat pergerakannya tidak oke. Iya. Ada pendapat lain? Pak, izin Pak. Tahun ini kan memang kita tidak menduga adanya disruption dari iklim El Nino Pak ya. Yes. Itu selama 3 bulan ya, itu cukup impact terhadap bisnis yang ada korelasinya terhadap defisit dan sebagainya. Yes. Oke. Thank you Pak, jawabannya keren sekali dan memberikan beberapa perspektif pasti dari sudut pandang bisnis kita. Ada satu yang menarik, kalau Anda buka pada data pada hari ini, harga emas dunia berada pada level berapa? Emas adalah salah satu instrumen yang agak menarik menurut saya, karena dia bisa menjelma jadi berbagai macam dan saat ini sudah mulai nyundul-nyundul ke arah yang tinggi. 2000 berapa? Ayo? Sudah di atas 2000, betul? Kalau emasnya naik dan tiba-tiba ada sesuatu yang aneh, ini adalah cara analisa quote-unquote goblok-goblokan dulu. Jadi ini akan ada something yang menurut saya kita perlu siaga. Gak apa-apa ya, kan dua pembicara dari BRIN ya kan, tadi juga sudah bicara, halnya agak sedikit menenangkan kita, tapi saya mau membangunkan kita sama-sama. Please wake up, ada something yang kurang oke. Dan saya suka sekali tadi karena kita berbicara dengan data, bahwa selalu berbicara mengenai data historis, betul? Data historis tahun 2008, tahun 2008 lalu ada tahun 1980. Mirip semua data yang digunakan. Jadi kalau saya melihat per hari ini, sejak kemarin pengumuman Federal Reserve yang terakhir tidak menaikkan suku bunga, dan harga emasnya tiba-tiba melompat di atas 2000. Dan kalau besok menuju 2050, itu lebih bahaya lagi. So, ini adalah warning system pertama buat kita Bapak Ibu, bahwa di tahun 2024 akan lebih banyak tantangannya. Lebih baik kita berbicara dengan aspek kewaspadaan. Jadi kalau Bapak Ibu yang pada saat ini lagi bingung melihat perekonomian, coba ngintip harga emas. Karena emas harganya naik dengan cepat, ada sesuatu. Makanya orang suka bilang emas itu sebagai lawannya, safe haven, bisa digunakan sebagai hedging karena barang yang lebih berbeda dibandingkan yang lain. Oke,
new era, ya kan? New year, new era, new view. Saya mau kasih lihat perspektif saya. Mari kita mulai saja dulu Bapak Ibu. Saya ingin cerita di sini. Ada something new yang menurut saya menjadi next trend. Tadi kan makro, sekarang saya mau mikro-mikroan, sesuatu yang lebih dari bawah. Jadi kalau Bapak Ibu pada hari ini tidak aware terhadap digitalization, atas bisnis Anda, atas perilaku dalam kehidupan kita itu repot luar biasa. Karena 2020 kita sudah melewati yang tadinya tidak pakai Zoom. Saya tahun 2017 pertama kali bikin seminar online. Bahkan teman-teman dari Gramedia aja langsung bertanya, seminar online nggak salah ya? Hari ini semua seminar online. Agak head start dan dianggap seperti alien, betul? Head start seperti alien. Tadi jangan lupa, waktu kita bicara mengenai smelter berapa tahun yang lalu? 7 tahun yang lalu. Impactnya baru dirasakan hari ini. Itu akan selalu biasa dalam bisnis, dalam kita berperilaku sehari-hari. Jadi kalau mau ditanyakan ke Ryan sendiri pada hari ini, saya langsung bicara bahwa saya melihat banyak masalah dan peluang. Ingat, masalah selalu peluang. Mundur sedikit tahun 2007-2008. Yang juga membuat saya hari ini berdiri di sini. Tahun 2007-2008 itu sebelum dari hari itu saya adalah murni seorang trader saham. Jadi saya trading for living. Karena saya tidak suka jualan. Karena jualan saya benci ditolak. Iya, jualan buat saya yang nggak beli, yang bingung tuh kan kayak gitu. Tapi ya kan orang punya hak untuk beli dan enggak gitu kan. Saya nggak suka. Makanya saya suka trading saham. Kenapa? Trading saham kan saya tidak perlu pasang iklan. Tahun 2007-2008 Bapak Ibu, Bursa Efek Indonesia itu berhenti berkali-kali pasarnya sampai kita cuma nonton doang jam 10 pagi. Siapa yang pernah ngerasain itu? Ayo. Stok lama tuh kalau yang tahu ya. Kalau yang nggak ngerasain berarti angkatan corona katanya, investor angkatan corona. Saya ini muka aja kelihatan kayak ABG katanya. ABG muka perutan juga kayak gitu ya. Nah, setelah 2007-2008 saya nggak punya pendapatan, saya jadi sadar perlunya yang namanya pokoknya finansial, basic finansial. Jadi kalau kita melewati satu krisis, ke krisis selanjutnya, Anda hidup tidak tambah baik, berarti pengaturan fondasi keuangan dan bisnis kita jelek. Jawabnya gampang tuh. Saya melihat refleksinya seperti itu. Yang pertama Bapak Ibu, biasa kita sudah lihat ini semua. Saya mau coba cerita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua orang melihat ini menjadi sesuatu industrial revolution. Ada 1.0, 2.0, 2.0 ada mass production, 3.0 ada otomatisasi, 4.0 adalah smart factory, 5.0 adalah mass customization. Dan kita berada di today and tomorrow seperti itu. Saya mau tanya Bapak Ibu di sini. Kalau hari ini di dalam bisnis kita, di dalam perilaku kita, bila Anda tidak mulai berada di yang nomor 4, maka Anda sudah ketinggalan dong. Berarti benar ya? Makanya lah kenapa bisnis kita menjadi lesu. Tadi selalu bilang nilai tambah dari inovasi. Artinya inovasi itu kan kita bisa duluan nih, tiba-tiba kita udah 5.0. Berarti kita sedang inovasi. Tapi kalau kita pada hari ini masih berada di 3.0, berarti kita tertinggal. So easy sebenarnya. Kita cuma tinggal refleksi. Saya tidak bicarakan mengenai sudut pandang yang terlalu jauh. Sama dalam dunia keuangan dan investasi. Dalam dunia keuangan dan investasi itu juga, apakah kita inovasi, apakah kita ketinggalan? Sayangnya jawabannya di dalam investasi di Indonesia itu kita ketinggalan. Makanya kita agak sedikit bisa kurang fight dengan global. Lah Pak, kayaknya hampir semua hal kita ketinggalan deh. Lah iya, makanya mari kita coba berusaha mempertahankan setiap industri yang ini kan saya yakin smart listener dan juga Bapak Ibu ini kan datang dari setiap industri yang berbeda. Menjadi perubahan, betul nggak? Smart listener, smart people. Artinya adalah ketika kita hari ini mau bertahan melihat kondisi yang tidak baik, saatnya dalam keadaan yang tidak kondusif ini kita harus berbenah. 2023 ke 2024, saya melihat harga emas ketika buka hari ini,
ada apa lagi ya? Selalu pikirnya jadi jelek gitu. Padahal satu sisi saya juga punya emas gitu. Lucu makanya orang kalau punya emas sama punya dolar ada bingung ngomongnya. Ih, seneng loh harga naik. Tapi ada apa lagi ya? Jadi lucu kan. Kalau punya dolar, kita dolarnya harganya mahal. Berarti rupiah lemah loh. Berarti negara saya kenapa harus jadi begitu kan? Jadi kalau kita berbicara hedging, memang kadang-kadang menjadi dualisme. Apa yang ingin saya coba sampaikan dalam satu gambar diagram yang singkat ini adalah apakah kita berada dalam kondisi current atau kita berusaha untuk melakukan inovasi. Kalau kita melakukan inovasi, pertanyaan di industri kita inovasinya apa? Nah, kalau kita sekarang hari ini sudah IoT, machine learning, smart factory, ini berarti masih dekat-dekat orang dunia information technology. Saya kenapa beberapa tahun terakhir itu mengerjakan menjadi project manager. Tahu nggak Bapak Ibu? Orang IT itu sering berantem sama usernya. Orang IT itu sering berantem sama usernya. Kenapa? Karena user tuh keinginannya sederhana, Pak. Saya pengen dong mengotomatisasi saya punya sistem. Oh iya Pak, siap. Ngomongnya gampang kan? Mengotomatisasi dengan menggunakan aplikasi. Ngomongnya gampang. Ketemulah orang IT. Orang IT kan punya pemahaman sendiri. Oh, mengotomatisasi, dibikinin. Begitu dibikinin, usernya bilang nggak begitu, kurang begini, kurang begono, kurang begini, dikritik terus sampai kesel, akhirnya kontraknya batal, nggak jadi itu sistem. Itu masalah di 4.0. Kenapa? Yang minta mulanya sederhana, begitu dibikinin hasilnya tidak sesuai harapan. Kenapa? Antara yang minta ngomongnya gampang, saya mau A yang bagaimana maksudnya. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa yang namanya trading itu adalah spekulasi, bukan spekulasi kalau dia pakai analisa. Investasi juga, kelihatannya investasi itu juga bisa spekulasi. Nggak percaya? Itu ada satu tempat baru buka untuk properti, tiba-tiba mama saya langsung mau ikutan beli. Saya tanya, kenapa mami mau booking? Soalnya teman-teman booking. Loh, kenapa mau booking? Karena teman-teman booking kelihatannya bagus. Emang pernah lihat tempatnya? Enggak. Emang tahu bahwa itu bagus? Enggak juga. Tapi teman-teman ikut spekulasi padahal belinya properti. Sih? Perilaku kita lah yang membuat kita itu sedang ngapain? Berinvestasikah atau berspekulasi? Dan bagaimana mengurangi diri dalam spekulasi adalah melihat track record. Jadi, ketika kita berbicara mengenai hal mikro di sekitar kita, inovasi yang kita lakukan harus melihat juga sejarahnya kayak apa. Kadang-kadang kita bikin program-program impian. Bisnis kita, industri kita pada saat ini, kita pasti harus melakukan inovasi. Tapi inovasi yang tidak melihat sejarah, banyakkan spekulasi. Kalau spekulasi berjudi. Kalau berjudi banyakkan yang benar apa yang salah? Banyakkan yang rugi apa yang untung? Rugi, yang menang bandar bos. Tren itu akan mengikuti dari harganya juga pada akhirnya. Jadi kalau kita melihat yang namanya bisnis dan investasi pada saat ini, itu ada hubungan keterkaitan inovasi itu dengan tren harga. Contoh pada hari ini, ya, kita melihat kemarin startup berlomba-lomba untuk masuk bursa. Hati-hati juga, apakah ini adalah menjadi investasi yang bagus atau kita malah menjadi korban investasi legal? Boleh ya ngomong kasar ya, nggak apa-apa dong. Kan smart business, betul ya? Hati-hati. Kenapa? Kalau kita masuk ke tren investasi yang begini kan repot juga. Jadi bagian cuci piring Pak, repot karena kita bagian cuci piring. Jadi kalau kita melihat bahwa tren yang duluan naik lalu harganya naik seperti ini, terus kita berharap bahwa Nokia akan kembali lagi ke titik yang paling tinggi, apa betul? Kenapa? Inovasi itu tidak akan mudah dari perusahaan yang sudah besar. Kenapa? Repot untuk melakukan administrasi dan birokrasi. Kenapa perusahaan startup lebih gampang melakukan inovasi? Karena CEO-nya dia, CTO-nya dia, CFO-nya dia, ya kan? Si marketingnya dia juga, makanya gampang. Tapi kenapa seperti perusahaan-perusahaan banking yang sudah besar? Kemarin kita dengar siapa? Citibank keluar lagi 50 tahun kartu kredit papa saya pertama kali Citibank keluar dari Indonesia untuk consumer loan-nya. Consumer banking-nya keluar. Kenapa? Karena memang tidak bisa dengan gampang untuk mengubah. Investasi terhadap sistem terlalu besar. Belum lagi masalah tadi yang dikemukakan namanya adalah usia.
Iya, jadi kita harus bisa untuk apa? Satu upgrade, satu mesti downgrade. Kalau kita tidak bisa mengupgrade dan mendowngrade, kadang-kadang kita jadi orang salah kostum, salah tempat, seperti itu. Siapa dulu yang pertama kali waktu download WhatsApp habis itu diketawain temannya? Betul? Saya juga. Ya, BlackBerry dulu pinnya berapa kan, begitu ya? Sekarang boro-boro pin ya, sampai layanan chattingnya pun sudah di shutdown. Tidak ikut perkembangan zaman, terlalu sombong, akhirnya kayak yang ada di depan. Dua contoh, Nokia dan BlackBerry itu adalah yang sombong. Sorry loh. Ini yang bikin chipset mobile BlackBerry ini om saya, Dr. Sehat Sutarja ya. Tahu? Marvel. Coba dicek siapa. Dr. Sehat Sutarja itu lulusan Canisius. Sekarang dia sempat membuat chipset untuk BlackBerry sampai dengan seri yang terakhir. Itu BlackBerry. Kenapa dia sombong? Karena terlambat untuk melepas aplikasi chattingnya. Nokia, kenapa dia tidak bisa agile pada saat itu? Karena dia terlambat untuk melepas Symbian OS-nya. Masuk Android-nya terlambat. Jadi ketika kita dalam posisi tertinggi di dalam perusahaan kita, dalam kondisi top moment ataupun yang lagi bottom, yang kita harus punya pikiran adalah membuka diri. Kalau kita tidak mau membuka diri, dampaknya sudah ada dua contohnya. Jangan ditulis WeWork, di sini lebih kacau lagi ya, perusahaan gede banget triliunan mengajukan kepailitan. Itu dampak dari valuasi yang kepedean sebenarnya, gitu ya. Dan beberapa tindakan-tindakan ngawur di dalamnya. Pesannya di sini adalah membuka diri. Ini juga mainan baru Bapak Ibu, web 1, web 2, web 3 ya. Web 1 itu kalau Anda websitenya cuma isinya company profile, itu namanya web 1 Bapak Ibu ya. Ini web 2 itu sudah mulai kita bisa login sebenarnya. Jadi kalau misalnya webnya Bapak Ibu bisa login, simpan data pelanggan ya, bisa transaksi di sana, itu web 2 Bapak Ibu. Kenapa? Karena datanya ada di pusat data. Jadi saya mau tanya, inovasi perusahaan Bapak Ibu berbicara mengenai dunia industrial yang tadi 5.0, 4.0 dibawa ke dalam dunia teknologi digital berbasis web aplikasi, itu berada di mana? Ini inovasi. Hari ini kita masih berada di 2.0 atau 3.0. Tapi ada saja perusahaan yang belum perlu itu, maka stay di 1.0 yang websitenya berbentuk company profile. Lupa emang salah enggak? Karena belum tentu diperlukan. Tapi yang web 3.0 ini kadang-kadang salah tafsir di Indonesia. Ini kripto Pak, kripto. Karena 2.3.0 itu adalah bagian dari blockchain, decentralized. 2.0 dan 2.0 itu adalah sentralisasi. Makanya kita mengenal yang namanya pusat data. Kita berada di 2.0 dengan segala jenis ancamannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan adanya sentralisasi, sudah pernah dengar ada satu kampung di Jawa Tengah yang tiba-tiba BI checking-nya blacklist semua. Karena disalahgunakan datanya untuk pinjaman. Tahu? Nah itulah ancamannya kalau kita menyerahkan data pribadi kita kepada orang lain. Makanya sejak tahun 2022 Indonesia akhirnya memiliki undang-undang perlindungan data pribadi sendiri. Tadinya kita pakai GDPR punyanya Eropa. Hati-hati Bapak Ibu, 2.0 ke 3.0. Kalau kita punya pengetahuan di 0.0, mati kita. SDM, betul tadi jawabannya. Makanya tadi saya di belakang kayak burung pelatuk, manggut terus bener. Setuju banget. Bahwa kita bicara mengenai peluang bisnis dan disrupsi teknologi, tapi masalahnya adalah teknologi yang terdisrupsi, manusianya yang lupa untuk mengupgrade. Itu ancaman yang lebih besar menurut saya. Harapan saya adalah kita yang ada di sini, saya coba untuk jabarkan. Kalau lebih banyak rominya, oh ini ada something loh, saya belum di sini. Yang 2.0 ini apa? Sehingga ada keputusan untuk pergi ke 2.0 atau ke 3.0 menjadi pilihan. Sama kejadiannya.
Hari ini eranya ada blockchain, ada mengenai desentralisasi. 3.0, kita self-keeping our data. Datanya ada di diri kita. Jadi, kalau datanya hilang, tidak bisa telepon call center untuk minta kembalikan. Ngeri kan? Call center bilang, saya nggak pegang datamu. Ini ancaman nyata Bapak Ibu. Ketika KTP saja masih harus disimpan di resepsionis. Betul? Betul nggak? Ya, saya harus cerita ini ya dua kan tadi udah memberikan harapan. Saya kasih jembrek dulu masalah dulu ya kan. Mas Darul di belakang bilang si Ryan memang paling kacau ya. Yes. Ini ngeri sekali Bapak Ibu. Ketika kita tidak mengupgrade diri, dampaknya bisa bukan kehilangan apa, tapi bisa kehilangan identitas. Coba bayangkan kalau besok data kita ditaruh dalam desentralisasi, KTP kita tiba-tiba tahu kemarin ada yang mengupload KTP di OpenSea, tempat desentralisasi. Itu sedang menaruh data dirinya yang tidak pernah bisa di-delete dan dipublikasikan kemana-mana. Pasti habis itu buat pinjol Bapak Ibu. Habis buat pinjol itu, akhirnya dia nggak bisa minjam uang lagi itu karena dipakai uangnya. Ini dia investasi yang penting Bapak Ibu dalam perusahaan kita dan dalam diri kita. Yang berharga saat ini menurut saya itu adalah investment berupa data. Makanya selalu ditanya, kalau orang-orang marketing bilang UUD, ujung-ujungnya database. Kenapa? Karena dengan adanya data kita bisa bergerak lebih banyak. Makanya sekarang ada namanya big data analysis. Betul? Kita bisa melihat trennya. Orang kalau posting jam 12 malam berarti target pasarnya ini. Kalau orang posting jam 7 target pasarnya ini. Kalau yang mendengarkan smart listener jam 6 sore targetnya ini. Yang hari Sabtu targetnya ini. Itu data. Saya mau tanya, pilih kehilangan data atau handphonenya? Anda bilang mungkin handphonenya ini. Betul? Ini nyata. Makanya kalau kita tidak berpikir di dalam perusahaan kita, data apa yang masih kita pegang untuk bisa kita utilize, bahasa tanda kutip itu utilize. Kita kadang-kadang dengan gampang membuang data yang ada. Hari ini kita kalau jualan toko online dikirim ke rumah, alamatnya sudah bintang-bintang semua, betul? Satu, untuk proteksi. Dua, datanya dipegang oleh marketplace semua. Berarti yang lain tidak pegang data, berarti mereka tambah mahal valuasinya, betul? Ya kan? Selalu ada dua sisi di situ. Pertanyaannya kembali ke dalam bisnis kita, dalam diri kita, dalam industri kita. Kita sudah pegang data apa? Semakin sedikit data yang Anda pegang dalam dunia sentralisasi atau web 2.0, berarti perusahaan Anda semakin tidak ada harganya. Gampang ya? Yang kedua, kalau Anda pergi ke web 3.0, berarti seberapa besar inovasinya. Ini saya tidak bicara mengenai kripto dan blockchain, itu nggak menarik. Kita bicara bahwa web 3.0 adalah decentralized, berarti sifat mindsetnya adalah decentralized. Jadi kalau kita berada di sini, kita menjadi saksi sejarah sebenarnya. Orang yang berada dan melewati tahun 2020 itulah kejadian-kejadian yang banyak perubahan yang terjadi. Maka kita saksi sejarah revolusi 3.0, 2.0. Ini kita mau lanjut atau kita akan jadi dinosaurus. Bahaya sekali di dalam kondisi seperti ini ketika kita tidak berusaha untuk mengejar atau speed up. Knowledge-nya dulu, bukan implementasinya. Knowledge-nya dulu. Kalau knowledge-nya saja tertinggal, implementasi mana mungkin, kan begitu dong? Aneh, orang bisa mengimplementasi, bisa melakukan, tapi dia nggak tahu gitu kan, berarti spekulasi, gampang saja. Hati-hati ya, semakin tidak ngerti, maka akan semakin kelihatan mewah, betul? Semakin nggak ngerti, akan semakin kelihatan lebay, ya kan? Nggak percaya? Kalau nggak percaya, coba Anda ingat-ingat, kalau Anda mau masuk suatu kantor impian Anda, wah ini kalau kerja di sini bagus banget, saya bakal oke banget. Begitu masuk kok masalahnya banyak ya. Itu namanya overvaluation Bapak Ibu. So easy dalam hidup, ya kan? Mau dibikin ribet bisa, dibikin gampang juga bisa. Hati-hati. Makin tidak mengerti, maka kita akan semakin banyak melakukan valuasi penilaian yang berlebihan terhadap hal itu. Indonesia sangat lambat berbicara mengenai inovasi dalam dunia investasi dan keuangan. Sorry to say bila ada teman-teman dari OJK, saya juga orang yang selalu menyuarakan. Contoh sederhana, orang luar negeri begitu gampang membeli saham di Indonesia. Orang Indonesia begitu bingung untuk membeli saham di luar negeri, betul? Nah, berarti pertanyaan tuh. Pertanyaannya adalah,
Apakah Anda pernah mencoba untuk berinvestasi di luar negeri? Nyoba doang loh ya, bukan gede-gedean loh. Beda, nyoba gede-gedean harus disikapi ya. Apakah sudah pernah melihat konsep fundraising berbasis teknologi di luar negeri? Nah, ini juga menarik gitu, karena kita sudah mulai bicara ekonomi itu ekonomi kerakyatan. Sesuatu itu diurun rame-rame gitu Pak ya konsepnya. Nah ini sudah mulai ngetren ya Pak. Jadi kalau ini sudah mulai eranya ya. Itu namanya orang-orang kalau beli token-token kripto itu sebenarnya dilakukan sebenarnya sudah nomor 2 itu. Sebenarnya ya. Nomor 3. Apakah pernah berbicara mengenai penyimpanan cloud? Ini saya checklistnya benar-benar mikro ya Bapak Ibu ya. Ini benar-benar sesuatu yang basic banget. Untuk menunjukkan gap assessment terhadap kondisi kita terhadap dunia hari ini dalam sudut pandang pribadi ya boleh dibilang. Kalau kita belum bicara mengenai saya masih pakai flash disk, tinggal tuh boleh jawab gitu tuh boleh ngomong gitu ya. Karena apa? Karena ini sudah eranya. Kalau kita nggak pernah, jangan ngomong 3.0, 2.0 juga belum lewat itu boleh dibilang. Familiar nggak dengan EV? Yes betul. Tadi sudah bilang EV itu salah satu contoh yang gampang untuk bicara end to end ya kan tadi dibilang itu EV. Pertanyaan gampang, pernah ngitung nggak berapa penghematan kalau menggunakan electronic vehicle? Pernah ngitung? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada penghematan. Kenapa? Emang ada orang yang sudah pakai lebih dari 5 tahun dan melihat bahwa electronic vehicle-nya masih dalam kondisi yang normal dalam 5 tahun? Belum. Ini industri yang masih baru di Indonesia. Kalau penghematan terhadap bahan bakar 87,5% kalau menggunakan charger sendiri di rumah. Tuh, detail kan? Ini namanya analisa. Oke, jadi ketika kita melihat dalam setiap inovasi, kita mesti melihat satu pain point-nya apa, tapi solution-nya apa kita terima. Ini lagi menarik, makanya saya tulis ini. Electronic vehicle ini kan kelihatan lagi heboh banget gitu ya. Ada pajaknya ditanggung, ya disubsidi, lalu juga dianggap lebih murah. Lagi rame-rame bicara mengenai baterainya, karena katanya kalau beli baterainya hampir 50% atau seharga mobilnya kan gitu ya. Familiar nggak dengan blockchain? Saya nggak ngomong kripto. Blockchain itu Robert Kiyosaki bilang emas, still property, dan blockchain. Kenapa bisa? Sorry, bukan blockchain. Bitcoin kalau versinya Robert Kiyosaki. Blockchain, tapi teknologi di belakang Bitcoin is blockchain. Apa blockchain? Blockchain is part Web 3.0. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kayak kereta langsir gini karena saya keburu-buru dan tadi perjalanan. Ya. Familiar dengan blockchain nggak? Web 3.0, familiar dengan blockchain. Apakah saya perlu berinvestasi di Bitcoin? Kalau nggak ngerti jangan invest, aneh. Namanya spekulasi di Bitcoin, benar nggak? Kenapa Pak, saya boleh nggak beli Bitcoin? Ya boleh kalau ngerti. Loh kalau saya nggak ngerti beli, Anda sedang spekulasi, gampang aja namanya untung-untungan. Jadi kita harus bisa mulai membedakan Anda sedang spekulasi atau Anda sedang investasi. Sudah pernah mencoba kecerdasan buatan? Ayo cobalah buka ChatGPT ya. Kalau mau yang lebih punya produk Google, cobalah Bard gitu. Ajak ngobrol aja. Coba tolong carikan profil Ryan Fever gitu. Yang pertama dipencet itu, coba tes ya kan, biar kelihatan saya terkenal atau tidak. Gitu. Boleh juga kan gitu kan. Ya, suka atau tidak, Indonesia pasti akan ketinggalan dan kita mengambil peluang banyak pada poin ini. Wah Pak, ternyata Indonesia banyak yang tertinggal, betul. Agar kita bisa jadi inovator, berarti kita harus dong melihat bahwa kita tertinggal. Kita akui kok, saya di dalam dunia investasi dan keuangan kita banyak yang tertinggal. Tapi ya kita akhirnya bisa mengambil peran. Kalau semua orang sudah melakukan kan bukan disebut inovasi, namanya nilai standar dong. Semua orang jualan pakai packaging yang bagus, semua orang pakai packaging yang bagus. Mana nilai tambahnya? Sama ketika kita berbicara bahwa kita melihat bahwa banyak ketertinggalan di dalam industri kita, di dalam bisnis kita, ya kita bisa mengambil peluang dalam kondisi saat itu. Atau setelah tren kita akan jadi konsumen saja, ya hati-hati. Oh ya, tadi saya lupa cerita ya. Negara-negara yang ada yang disebut sebagai negara-negara Egypt tadi, yang tadi Pak Tri sempat sebutkan, seperti Jepang dan lain sebagainya, mereka dalam ancaman yang menurut saya lebih bahaya daripada kita. Kita terbiasa inflasi, mereka tidak terbiasa inflasi. Jepang pada hari ini inflasinya gede sekali. Kalau nggak percaya, pencet harga GR Pass saja, gampang. Harga GR Pass sudah naik 80% Bapak Ibu. Artinya negara itu jarang-jarang inflasi. Sekarang inflasi, mereka lebih suffering dengan hutang neraca mereka, hutang terhadap
GDP mereka ini 3 kali lipat. Jadi kayaknya penghasilan 10 juta punya utang 30 juta. Mereka lebih suffering dari kita dan lebih deg-degan. Kalau saya melihat Indonesia betul kita tertinggal nggak apa-apa. Yang perlu kita lakukan adalah kita bisa inovasi apa, kita bisa melakukan apa untuk kita bisa mempertahankan basis dari bisnis dan industri yang kita miliki. Karena perubahan itu saat ini terjadi semakin hari semakin cepat. Inovasi dan teknologi semakin cepat. Kalau tidak percaya lihat saja iPhone setiap tahun rilis produk baru, betul ya? Walaupun makin hari bentuknya dia selalu bilang ini adalah produk saya yang terkini ya, iya tiap tahun dia bikin rilis seperti itu.